Semoga kalian tidak lupa dengan saya ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjaga kesehatan selalu di rumah. Oke, pembelajaran daring kali ini kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat untuk kalian yang telah naik ke kelas 8. Dan selama liburan ini pasti kalian merasa bosan di rumah. Dan kali ini kita akan belajar daring ya lewat video. Semoga kalian mengerti apa yang saya jelaskan. Jika tidak ada yang tidak dimengerti, mohon kalian bertanya melalui WA. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tolong perhatikan slide berikut ya. Kita akan belajar mengenai teks berita. Apa itu teks berita? Jika ada yang belum paham, tolong dicatat di buku catatan kalian dan nanti hasilnya bisa dipelajari di rumah ya. Bisa dibaca lagi. Mungkin ada penjelasan dari Bu Nila yang tidak jelas, tolong nanti WA ya melalui nomor telepon yang sudah Bu Nila berikan. Next ya. Sekarang kita masuk ke pengertian berita. Pengertian berita adalah sesuatu yang sedang terjadi disajikan melalui bentuk cetak, siaran, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Dengan membaca atau mendengarkan berita, kita dapat memperoleh informasi dan kita juga menambah wawasan. Bertambahnya informasi berarti bertambah pula wawasan kita. Terus kemudian kita akan masuk ke unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita kita ada 5W, 1H. W yang pertama adalah what. What itu apa? Berita apa yang terjadi? Kemudian who, siapa? Siapa yang terjadi? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Kemudian where, di mana, when, kapan, why, mengapa, how, bagaimana berita itu bisa terjadi. Where berarti di mana, when, kapan itu waktu, why, mengapa bisa terjadi, dan how, bagaimana berita itu bisa terjadi. Next, kemudian kita masuk ke ciri-ciri berita. Yang pertama adalah faktual, jadi berita itu harus faktual, benar-benar terjadi. Yang kedua, aktual, terkini atau lagi hangat-hangatnya. Dan yang ketiga, seimbang atau tidak memihak pihak lain. Yang keempat, peristiwa itu penting dan tidak peristiwa. Kemudian lengkap, berarti berita itu lengkap. Lengkap berarti mencakup 5W, 1H, dan yang terakhir menarik. Jadi berita itu harus menarik agar mampu menarik minat baca atau pendengar. Ya. Selanjutnya ada struktur berita. Struktur berita yang pertama orientasi, berisi mengenai pembuka. Jadi berita itu ada pembuka, kemudian yang kedua ada peristiwa, dan yang terakhir adalah sumber berita. Berita itu bersumber dari mana kira-kira ya? Dan sumber berita itu tidak selamanya ditulis di akhir berita. Next, selanjutnya ada macam-macam berita. Macam-macam berita, ada berita langsung, ada berita mendalam, ada berita penyelidikan, ada berita interpretasi, dan berita opini. Berita langsung adalah berarti berita itu live, langsung terjadi di tempat kejadian. Yang kedua, berita mendalam, jadi berita itu secara mendalam ya. Terus berita penyelidikan berarti tentang penyelidikan.